ya, Dan dorongan. alasan-alasan itu masih digunakan oleh laki-laki Masih yang digunakan. berpoligami Ya, masih digunakan. pada zaman-zaman sekarang ini. Karena kan begini, kalau orang kan ditanya apa, kenapa poligami daripada berzina? Iya, daripada berzina. Nah, kalau itu kan alasan biologis. Iya. Alasan biologis. Karena itu mereka penjelasan Karena bagaimana begini, saya ingin menolong ini. Jadi logikanya begini, kalau untuk menghindari dari perbuatan zina kan Islam punya jalan, punya jalan lain. Artinya dia bisa menundukkan pandangan, tuh kan ada konsepnya begitu, menundukkan pandangan atau apa? Itu kalau sudah ada istrinya, ya ke istrinya lah. Iya. Artinya menundukkan pandangan kalau istrinya. Tapi kan maksudnya Islam ini kan kita tidak hanya motivasi melakukan segala sesuatu itu bukan karena hasrat biologis. Ya. Begitu juga berpoligami ini, ya. Jadi maksudnya begini, ketika orang berhasrat untuk alasannya apa kira-kira? Paling apa? Menghindari zina. Menghindari. Apakah maaf ya. Kalau itu bisa ditepis, ya? Tapi apakah gara-gara menghindari zina lantas kita menghancurkan yang tiga itu, sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, itu yang dijelaskan di sini, ya. Nah, itu. Jadi buku ini bukan untuk mengajak. Sebenarnya bukan untuk mengajak. Iya, hanya judul. Dia hanya menjebak dengan judul. Don't judge. Coba ini. A book by the cover. Paragraf yang paling terakhir. Sayangnya kebanyakan kita tidak memahami hal itu secara cermat, sehingga kita keliru dalam menerapkan makna poligami, ya. Dan kemudian dengan begitu gampangnya kita mengeluarkan ajakan poligami yuk, gitu. Jadi itu diambil dari yang terakhir sekali. Jadi sebenarnya buku ini, ya, itu sekali lagi lebih besar kepada pernikahan, tapi karena ada masalah poligami, jadi itu paling menarik sekali diambil dengan judul. Nah, tetapi kita tidak bisa menjustis bahwa poligami itu dilarang, ya, karena ada dua tadi, ada ayat yang berbicara tentang itu, tentang beristri lebih dari satu. Beristri lebih satu, tapi dan juga nabi, dan juga modelnya adalah nabi, ya kan? Tetapi ya, motif dalam melakukan itu, ya, itu betul-betul bukan karena dorongan syahwat, bukan karena keinginan. Misalnya dia sudah punya istri tapi dia ingin lagi menikah yang lain, kan begitu. Dia suka lagi perempuan yang lain, kemudian dia ingin nikahi karena ada ayat, jadi boleh, kan? Jadi bukan segampang itu. Nah, kondisi sosial kita sekarang ya, sangat tidak memungkinkan. Kalau dulu kan ada banyak. Kalau dulu kan di negara di Arab dulu sebelum datangnya Islam, ya, kondisi psikologisnya masyarakat itu, ya, salah satunya itu wanita banyak yang tidak terurus, ya kan? Beda dengan kondisi sekarang, wanita-wanita merdeka, kan? Ya, berkarir sendiri. Ya, berkarir sendiri, dia bisa berkarir. Dan kalau di zaman sekarang kita melakukan yang seperti itu, melakukan poligami itu sekarang kan kita ini hidupnya kan merdeka, kan? Jadi kita pertanyaannya dengan alasan apa? Karena dengan alasan ya, coba kira-kira dipikirkan dengan alasan apa? Yang jadi tidak, begitu sudah maksud dari buku ini. Iya, dengan alasan apa kira-kira? Ya, silakan kalau ada jawaban boleh langsung ya, di kolom komentar atau langsung membuat tulisan dan langsung kirimkan kepada penulisnya di akun FB-nya. Jawaban apa? Kan biasa begini. Agus Mustafa ini juga kasih cerita. Tidak apa-apa disambung. Dia bilang beberapa teman saya pengalaman ketika dia menikah lebih dari satu, itu hubungan dengan istrinya, bukan cuma dengan istri pertamanya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya rusak, ya kan? Itu jadi rusak karena itu tadi, ya, adanya poligami, ya. Jadi hubungan itu rusak. Artinya yang tidak diinginkan oleh Agus Mustafa ini,
Ya, jangan karena melakukan poligami sehingga hubungan antara suami dan istri, antara bapak dan anak, antara suami dengan mertua atau dengan menantu itu semuanya rusak. Jadi ini hanya cocok di kalangan yang betul-betul memang tidak masalah dengan itu, ya kan? Nah itu. Kalau misalnya ada persetujuan istri, berarti tidak ada masalah. Ya tergantung. Tergantung apa. Maksudnya si istri pertama ini karena sudah ikhlas, sudah oke lah. Tapi kalau ditanyakan di dalam hatinya betul tidak? Tapi kalau sudah kondisinya sudah begitu, misalnya tiba-tiba ketahuan kalau misalnya suaminya sudah memiliki istri yang lain, untuk minta berpisah atau apa itu banyak pertimbangan. Begitu. Biasanya pertimbangan anak atau pertimbangan keluarga atau apa itulah. gitu. Nah, itulah yang yang tidak diinginkan dalam narasi ini, ya. Itulah yang tidak diinginkan dalam buku ini. Jadi maksudnya keharmonisan hubungan dengan adanya warohmah tuh, ketentraman terganggu gara-gara itu, ya itulah yang disebut dengan, ya artinya ada dua sebenarnya titik tekannya di sini, motif dan kejadian setelah poligami itu dilakukan. Jadi ada dua penekanan dari Agus Mustafa ini, ya. Ya ini kan isu biar bagaimanapun isu ini ada di masyarakat. Jadi kita tidak bisa menutup telinga terhadap isu ini karena dia ada, ya kan? Dan itu menjadi problemnya kan, berapa artis kita kan, artis-artis Indonesia kan ada yang seperti itu. Karena berpoligami, hubungannya bukan cuma dengan istri pertama, tapi dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak. Itu semua jadi hancur semua. Nah, tapi ada yang baik-baik saja. Ya, gitu. ada yang baik-baik saja. Iya, setelah melewati beberapa waktu akhirnya baik-baik saja. Iya. Ada yang dari awal istrinya, istri pertama mengikhlaskan suaminya untuk menikahi perempuan lain. Iya. Gitu. Jadi dengan berarti niatnya bukan karena sakinah mawaddah warahmah atau niat untuk menyelamatkan. Ya. Berarti ada motif ingin tampil di depan. Itu kan motif syahwat juga namanya. Jadi motif syahwat ini bukan karena dorongan kesukaan saja, tapi karena mungkin dia menikah dengan siapa supaya tampil di media sosial bisa. Kan akhirnya di belakang apa yang terjadi tuh, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, tapi pada intinya bahwa yang Agus Mustafa di sini tidak menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Tetap dia boleh. Boleh. Ya. Ada yang menafsirkan sunnah, ya silakan. Ya, tapi itu bukan perintah. Tapi maksudnya ada kata-kata fankihu, nikahilah. Karena itu bunyi fil amar, perintah kan. Tapi sesungguhnya itu bukan perintah kalau menurut Agus Mustafa, ya. Karena dia bukan disuruh seperti itu. Kan orang kan disuruh dulu 2, 3, 4, kalau tidak bisa baru 1. Tapi ingat di sini Agus Mustafa terakhir, ya. Dia kasih ayat An-Nisa 129. Kalau ada yang berdalil, kalau adil berarti boleh dong. Kan? Ya, kalau adil berarti boleh. Nah, itu pertanyaan kunci. Dijawab oleh An-Nisa ayat 129, kan? Dan kamu, ini di sini dia garis bawah ini. Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil. Karena adil itu apa? Ukurannya apa? Iya. Ukuran siapa? Adil orang berbeda-beda. Ukurannya adil. Nah, dan ingat ya bahwa dulu itu Nabi adalah tokoh karismatik. Ya. Apa saja yang dia lakukan itu bisa mungkin karena kondisi sosial mendukung dia, kan, kepribadian dia sebagai seorang manusia dan ketokohannya itu, ya, dan alasan dan lingkungan. Jadi begini,
Jadi ada pendapat lain di luar buku ini mengatakan bahwa batas 4 di Al-Quran itu adalah apa? Sudah batas minimum ya dari kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat di zamannya Nabi itu kan istrinya ada sampai 10, bahkan ada yang sampai 100. Ya, jadi 4 itu kurang menjadi 4 itu ekstrim. Ya, raja-raja itu kan biasa selirnya ada berapa? Ada ekstrim. Jadi semakin maju orang, artinya logikanya Al-Quran, semakin maju orang semakin kurang istrinya. Tapi juga tidak beristri berarti tidak tidak ikut meramaikan penciptaan. Kalau dalam sini ya, tidak ikut. Jadi bagus, bahasanya bagus sekali. Dia membangun argumentasi dari awal, dari berpasang-pasangan, dari mensyukuri nikmat sampai kepada keserakahan. Mungkin kita perlu diperiksa juga ketika kita misalnya jangankan poligami ya, kawin cerai. Itu juga bisa dilandasi oleh insting keserakahan di belakang kita. Tapi kita di sini mohon maaf ya bagi yang melaksanakan poligami, kami sama sekali tidak menjustis bahwa itu keserakahan, tapi murni karena ya, jadi ini ada dalam rangka bincang buku. Jadi kita mengungkapkan pikiran Agus Mustafa dalam buku ini. Jadi saya pribadi tidak menganggap bahwa poligami itu silakan kepada bagi yang meyakini bahwa poligami adalah perintah dan sunnah. Tapi saya tidak menjustifikasi bahwa bahwa poligami itu adalah berangkat dari hasrat. Itu saya juga tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Dan kita sebenarnya dalam pernikahan itu adalah, kalau di sini ya, yang saya lupa sampaikan bahwa unsur keadilan yang harus diterapkan antara laki-laki dan perempuan ya, itu sebenarnya yang diarahkan dalam pernikahan ya. Adapun ketika diberikan contoh oleh Nabi misalnya, atau penjelasan Al-Quran batasnya sampai 4, itu adalah menarik garis minimal dari yang tradisi berisi 100 sampai 4, itu adalah menarik bagaimana pelan-pelan semakin pernikahan itu mengerucut kepada keadilan dalam pernikahan, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan itu dipandang sama dalam pernikahan, bahwa mereka sama-sama dilindungi ya, sama-sama dijaga kehormatannya, perasaannya. Maka itulah yang dimaksud dengan keadilan itu ya. Keadilan, jika laki-laki dengan satu istri, berarti perempuan harus dengan satu suami, berarti suami harus dengan satu istri. Iya, seperti itu. Ya, jadi itu saja barangkali. Jadi dari kami sebenarnya tidak ada tendensi apa-apa, hanya karena kebetulan buku ini berjudul seperti itu dan isinya memang begitu. Dan tahu ini saya dapat di mana? Ya, dapat di mana? Dapat di kampung, di pasar. Di pasar tiba-tiba ada dia nongol ini. Jadi menarik, jadi tidak ada tensinya. Sampai di sini dulu. Ya, atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang terlupa. Ya, kalau masih ada yang ingin disampaikan, ada yang terlupa atau ya, pada intinya apa? Ya, kalau tanggapan pribadi saya ya, jangan melakukan sesuatu yang merusak keharmonisan. Bapak mau poligami juga. Jadi begini, yang pertama saya akan mencederai pernikahan saya, yang kemudian itu akan meminta izin pada istrinya. Bukan. Itu akan membuat saya mencari-cari pembenaran bagaimana melakukan. Karena itu tadi, kalau memang motivasinya karena syahwat itu bisa dikekang kan, bisa. Apa gunanya berpuasa kan? Iya. Kita bisa juga mengalihkannya dengan memperdalam cinta, kan? Wes. Kasihan kan kalau anak-anak lagi bermain. Tapi saya juga ini bukan karena sok suci ya, bukan. Tapi karena takut dia.
Hah, jadi begitulah ya. Oke. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita bukan melakukan justifikasi, kita hanya Sedang mengungkapkan. membincang buku. Tapi misalnya begini, kalau misalnya penjelasan kita ini dianggap dirasa ada yang kurang berkenan, atau barangkali terlalu ini ya, terlalu kasar, ya boleh boleh langsung baca bukunya saja, langsung beli. Ya. Beli bukunya. Ini penerbitnya penerbit Padma ini di Surabaya, ya. Dan jangan beli buku yang bajakan ya. Jangan beli buku yang bajakan. Iya, Ya. beli buku yang asli. Ya itu. Dan biasakan menonton video sampai habis. Masih ada lagi yang ingin disampaikan tentang buku ini? Tidak ada. Sudah semuanya? Kalau ada yang Atau mungkin ada kekurangan, yang terlupa? Tidak ada. kalau ada yang terlupa silakan baca. Silakan baca, langsung baca aja bukunya. Tapi buku ini bagus, ya, Ya. bagus sekali. Jadi tidak ada tendensi tidak ada tendensi untuk setuju atau tidak, melarang atau tidak ada, ya. Sekali lagi. Tapi kan pembaca kita tidak bisa kontrol ya. Ya. Mereka Berarti sudah terjawab tadi ya? sudah terjawab. Tentang judul, Barangkali ada yang pertanyaan? tentang syahwat, Hmm. ya itu. Tentang apa lagi tadi pertanyaannya? Tentang kalau perempuan yang sudah setuju atau kalau yang sekarang itu biasa kita lihat video-video yang viral kan? Itu ini biasanya itu lihat istrinya yang perkan suaminya dengan istri barunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Ya, tapi saya kira ya maksudnya itu mungkin dia ya sudah melalui. Kalau di buku ini apakah dia juga menjelaskan itu atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau masalah izin atau tidak ada di sini spesifik. Spesifik dijelaskan apakah sah untuk, tidak ada seperti itu. Yang jelas prinsipnya kata Agus Mustafa itu bukan perintah. Tapi kan itu salah satu tafsir. Iya, salah Salah satu tafsirnya ini Agus Mustafa menafsirkan seperti itu. Ya. Jadi kita juga tidak bisa melarang, tidak bisa juga kita. Iya. Ya, seperti. Tergantung pendapat Ya. Cuma di sini dia bilang yang diyakini yang mana? ya yang Rasulullah, motifnya yang jelas motifnya Rasulullah itu bukan karena begitu ditanya kenapa memperistri itu daripada berzina. Oh iya, tidak ada. Maksudnya alasan bukan yang gitu. ditanya mulutnya, tapi ditanya hatinya, kan? Ditanya hatinya. Kenapa kau melakukan? Nah, sebelum melakukan itu tanya hatimu dulu. Kira-kira untuk apa? Karena ingin menyelamatkan itu agar ada yang menafkahi dia. Iya, tapi kalau hubungan dengan istri pertama ya. Gara-gara ingin menafkahi itu. Ya. Kenapa jadi saya yang membela yang ingin Iya, polygami? artinya Oke. kan biasanya kan yang membela poligami kan laki-laki. Ya. Yang menentang yang menentang poligami kan perempuan. Jadi ya tidak apa-apalah maksudnya. Oke. Ada lagi? Ya, Mungkin pesan-pesan? pesan-pesan adalah ketika membangun rumah tangga jangan hanya dibangun dengan saya menikah karena supaya menghindari zina. Itu salah satu motivasi, tapi bukan itu motivasi utama. Karena kenapa? Biduk rumah tangga itu kan banyak sekali cobaan, ya kan? Banyak sekali cobaan. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah memiliki anak istri, kan? Tetapi datang godaan lain. Oh, lihat perempuan yang lain suka lagi, menikah lagi. Nah, Baiklah. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai di situ karena yang kita pertanyakan di situ terus. Iya, bagian itu akan berputar di situ terus. Satu pesan dari Agus Mustafa ketika membaca surah An-Nisa ayat 1, 2 dan 3. Ketika membaca surah An-Nisa 3 itu tentang masna wa sulasa wa ruba'a, 2, 3 atau 4 itu dibaca dari ayat 1 sampai berapa ayat selanjutnya, karena konteks itu bukan murni adalah konteks pernikahan, tapi itu adalah konteks bagaimana memelihara harta anak yatim. Dan ketika sampai kepada An-Nisa ayat ketiga itu berbicara tentang bagaimana seseorang menikahi anak yatim untuk memelihara harta mereka dan menyelamatkan mereka ya dari kesendirian itu ya. Jadi kan di situ kalau kamu tidak mampu menikahi dia, ya wanita yang lain 2, 3 atau gitu. Jadi kalau persoalan niat itu kita tidak bisa menilai. Iya.
Niat juga, orang niat sampai juga di kan, mana, ya, tidak bisa menilai ya, niat kembali orang ke ya, diri masing-masing. kembali ke diri masing-masing. Ya, tetapi juga niat itu bukan untuk dibicarakan dengan orang lain. Ya, Ya, niat itu maksudnya batas kita dalam beragama kan seperti itu. Batas kita hanya apa yang tampak, dan selebihnya itu Allah yang tahu. Kan selebihnya itu hanya Dia dengan Allah yang tahu. Jadi ya berhati-hati. oke, Ya. sudah selesai. Ya. Iya, bincang buku kami hari ini dengan buku Poligami Yuk Ya. dari Agus Mustafa sudah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya keberatan dengan penjelasan kami, misalnya ada yang sudah baca buku ini kemudian menganggap bahwa penjelasan kami tidak sesuai, Ya, bisa penjelasan bagi saran dan kritiknya bisa. ya, kritik saya silakan langsung di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah akan dijawab ya. Kalau mau lewat media sosial dan lain-lain boleh langsung dicantumkan. Ya. Gitu. Nah, selesai ini untuk hari ini untuk bincang buku Poligami. Yuk, bisa langsung teman-teman beli dan baca ya bukunya, menarik sekali, keren sekali. Jadi yang belum menikah, yang mau menikah, yang sudah menikah, ya, yang mau menikah lagi, Tapi sekarang anak-anak muda jangankan mau poligami, menikah saja tidak berani. silakan Ya. baca buku ini. Ya. Ya, boleh dianggap sebagai motivasi, boleh ya terserah bagaimana pembaca menilai buku ini. Oke, sampai di situ dulu. Insya Allah kita nanti akan bertemu di video berikutnya ya. Oh ya, kalau ada yang mau request buku apa yang mau kami bincang lagi, silakan langsung di kolom komentar. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.